Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina wa habibilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin tahirin al-ma'sumin. Siyama baqiyatullahi fil ard arwahuna al fida. Ajal warjal syarif. Ya alhamdulillah kita bisa mulai kajian ini ya, tadi agak telat cuma ini karena tadi persiapan. Ya kita mulai dengan kitab Adabus Shalah ya. Kitab Adabus Shalah ini kita sampai pada bab pasal ke-7 ya, bab pertama pasal ke-7 yaitu fi bayanit tafhim. Nah, tentang tafhim ini Ustadz Abbasi mengirimkan pengantar yang agak panjang. Jadi pengantar ini diambil dari transkrip talimnya Ustadz Abbasi ya. Ya, jadi tafhim secara bahasanya memahamkan ya, memberi pemahaman. Jadi mungkin ini pengantarnya agak panjang. Jadi tafhim ini dan mungkin dalam buku-buku dalam buku Adabus Shalah ini adalah upaya kita ya untuk menikmati kebersamaan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini buku Adabus Shalah merupakan adab ya. Adab adalah upaya atau bagaimana melakukan sesuatu itu secara lebih sempurna, itu adab. Nah, tanpa adab-adab ini mungkin sholat kita tidak akan berarti dan tidak akan bermakna, dan akhirnya selanjutnya kehidupan kita juga tidak akan berarti, juga tidak akan bermakna. Jadi buku ini bukan sekedar buku filsafat atau buku tasawuf atau buku sains atau buku yang mungkin orang tidak membutuhkan ya, sebagian orang mungkin tidak membutuhkan. Nah, buku ini adalah buku yang dibutuhkan oleh setiap muslim, bahkan setiap manusia untuk diketahui dan diamalkan. Ya, buku ini merupakan hasil pengalaman seorang wali, seorang marja yang diakui kemarjaannya oleh seluruh ulama, dan juga bukan wali yang diakui oleh seluruh aulia. Dan buku ini merupakan hasil dari perjalanan dan pengalaman beliau ya, yang jarang ditemukan dimanapun ya. Ya alhamdulillah kita diberi taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya setidaknya mungkin mengkaji buku ini. Dan ini jangan menganggap ini suatu yang remeh ya, dan yang biasa. Fakta bahwa kita bisa ditemukan buku ini adalah suatu langkah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal diamalkan. Jadi Allah sudah menyediakan rahmat dan karunia yang besar, tinggal kita menyambut dan menjalani dengan baik ya, mensyukuri kenikmatan ini dengan mempraktekkan dan mengamalkan apa yang disampaikan. Dan setiap bab yang disampaikan dalam buku ini sangat penting ya, mengandung poin-poin yang halus ya, yang teliti, tepat dan rinci, yang perlu kita perhatikan satu-satunya ya, satu persatu. Ya, itu perlu dicatat, dan alhamdulillah sudah ada catatannya ya, sebagai panduan dalam pengamalan yang kita amalkan sehari-hari ya, baik dalam sholat maupun dalam di luar sholat ya. Dan kalau tidak, ya itu akan menjadi kenikmatan yang tidak syukuri, dan itu konsekuensinya ya dulu sudah besar ya. Dulu tafhim dulu sudah dibahas sepintas dalam bab lupa lagi ya, tafhim itu. Jadi dan dalam pasal ini akan dibahas lebih detail. Ya, tafhim
sebagaimana itu adalah merupakan bagaimana kita mengajarkan pada kalbu kita ya. Jadi apa yang kita pelajari dalam buku ini atau zikir-zikir yang kita pelajari ya, baik itu adab atau zikir-zikir atau ayat Al-Quran misalkan, itu masuk dalam ranah ilmu konseptual. Dan itu ilmu tadi itu perlu kita serahkan kepada hati ya. Kita serahkan kepada hati, dan ketika diamalkan dia akan menjadi semacam sifat yang tetap di dalam hati dan menjadi milik kalbu dan menjadi ilmu yang disebut makrifat. Jadi ilmu makrifat itu ilmu yang diamalkan, ilmu yang sudah diajarkan kepada hati. Ya, dalam pasal ini akan dijelaskan secara teknis bagaimana mengajarkan kepada hati agar ilmu yang tadinya konseptual itu menjadi ilmu makrifat atau menjadi ilmu huduri ya, ilmu yang hadir dalam qalbu ya, bukan hadir dalam akal, dalam rasional. Ya, tafhim ini ya adab sholat, bukan hanya sholat ya, tapi juga seluruh ibadah ya. Jadi kita perlu memahamkan pada hati apa yang kita lakukan ya. Nah, kalau tidak begitu ya, kalau masih dalam ranah rasional, maka ilmu itu akan kering ya, dan tidak ada rohnya ya, begitu kering dan mungkin tidak akan merubah kehidupan kita ya, sebagaimana kita lihat bahwa kita mungkin sudah ya sholat puluhan tahun dan mungkin tidak ada perubahan dalam apapun ya, dalam perilaku dalam itu, dan tidak mempengaruhi ya, itu sebabnya karena tidak dilakukan dengan adab-adabnya. Ya, kalbu manusia ini awalnya seperti anak kecil ya. Dia tidak bisa berbicara dan belum terlatih, dan itu perlu dilatih untuk bisa berbicara. Ya, kita akan menghadapi kesulitan untuk mengambilkan pada hati, karena hati ini ya kalau tidak terlatih biasanya liar ya. Liar itu dalam mungkin di bab lain kalau nggak salah digambarkan seperti burung yang sebentar ke sana sebentar ke sini ya, lari ke sana lari ke sini ya, begitu. Itu kalbu yang liar, yang belum terlatih ya, seperti hewan atau kuda atau apa ya, yang tidak terlatih ya, seperti itu. Kalau hati lebih liar dari itu ya, karena ya potensi gerakannya itu tentunya lebih mudah ketimbang gerakan fisik. Ya, jadi ini seperti anak kecil, sebagaimana orang tua mencintai anaknya, jadi walaupun sulit maka tetap itu diajarkan oleh orang tersebut kepada anaknya supaya anaknya itu bisa bicara ya, bisa bicara. Maka ya tentunya kita akan mengalami kesulitan menghadapi anak kecil ya, tapi karena orang tua terus menerus sedikit mengajar kepada anak, akhirnya anak itu bisa besar dan bisa berbicara. Ya, dia bicara, jadi sedikit-sedikit dia harus dibicarakan. Begitu juga kita memperlakukan kalbu kita ya. Jadi semacam anak kecil yang belum bisa bicara, atau kuda liar yang belum terlatih ya, tapi ada potensi untuk dilatih atau diajar untuk berbicara, pada potensi untuk bisa berbicara. Nah, jadi di sini ada istilah bahasa kalbu. Nah, dalam sehari-hari, dalam sekolah atau apa, kita belajar bahasa lisan yang diajarkan oleh orang tua atau dalam sekolah ya. Nah, kita selama ini akrab dengan bahasa lisan. Nah, tapi dengan bahasa kalbu ini kita belum akrab,
Nah, dalam alam spiritual itu bahasanya itu adalah terlaksana dengan bahasa kalbu, bukan bahasa lisan. Ya. Alam spiritual atau alam akhirat juga itu kalbu urusannya ya. Jadi walaupun pengantarnya adalah bahasa lisan, tapi intinya adalah bahasa kalbu. Jadi barang siapa belum bisa bahasa kalbu, ya, kalbunya belum hidup, maka interaksinya akan dangkal. Ya, dan ya sekedar bahasa lisan artinya kalbunya tidak hidup, nggak bisa berinteraksi karena tidak hidup, tidak mati ya. Dan dalam kajian ini ya bagaimana cara kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana untuk bisa berkomunikasi dalam alam spiritual, alam rohani yang bahasanya itu tidak dengan berbeda atau dengan berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu pakai bahasa kalbu ya. Nah, di sini Ustaz Abbasi juga menjelaskan perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa kalbu. Ya, dalam surat Inna Anzalnahu dan surat-surat tentang Tanazul, maka ini Al-Quran ya Tanazul ya. Tanazul itu turun yang sekaligus ya. Tanazul ya, turun yang sedikit-sedikit atau yang inzal ada tanazul. Inna anzalnahu inzal ya. Inzal itu turun sekaligus, kalau tanazul itu turun bertahap ya. Ya, Al-Quran bilangnya di sini dalam tanazul ya. Nggak tahu apa tanazul apa inzal, tapi bilangnya dalam penjelasannya itu tanazul. Jadi tanazul atau manifestasi Al-Quran ya, atau manifestasi ilahi turun dari alam yang disebut alam hakikat, turun dari alam lahir yang merupakan tajalli ya, atau penampakan dari manifestasi dari alam hakikat tadi itu. Maka dia turun dalam bentuk simbol-simbol ya yang kita sebut dalam bahasa benar ini tanazul ya. Jadi jadi ya setelah dari hakikat tadi, maka Al-Quran tadi turun dalam bentuk bahasa yang, nah dari bahasa ini simbol-simbol atau makna terkandung ya. Maka makna tadi mengandung suatu pengantar untuk mencapai kembali lagi untuk ke alam hakikat dan mengalami hakikat. Jadi yang wujud ya, wujud yang dibahas dalam filsafat yang begini nih, yang hakikat itu yang disebut wujud itu. Adapun yang masih berupa alam lahir ya, itu kita kan sudah bilang dulu ya, dalam alam lahir ini bukan wujud, bukan wujud. Jadi wujud itu adanya di alam rohani atau alam hakikat atau alam non materi. Jadi untuk mewujud kita supaya lebih kuat, lebih luas, lebih lebih baik dan seterusnya, itu urusannya adalah dengan roh kita ya, dengan jiwa kita, dengan sisi rohani kita. Ya, jadi awalnya kita mengetahui dengan pengetahuan, dengan ilmu husuli ya, ilmu yang kita peroleh dengan belajar kita sehari-hari. Nah, tapi itu harus diteruskan dengan bahasa kalbu ya, dari bahasa lisan yang kita ini baik wirid-wirid maupun apapun, maka itu kita harus teruskan dalam bahasa kalbu. Dan kalbu jika diajarkan secara terus-menerus, dilatih, akan ya jadi kalbu kalau dilatih terus-menerus harus dilatih dengan berinteraksi dalam alam hakiki ya, alam hakiki, yaitu alam real. Jadi yang hakiki, yang real, yang wujud itu adalah itu kalbu kita itu ya kan. Kalbu kita ini yang kekal, jiwa lah.
yang real. Jadi kan sudah disebutkan dulu ya, yang terbagi itu wujud itu tidak bisa dibagi. Jadi fisik kita ini pada hakikatnya bukan wujud kita. Wujud kita itu adalah jiwa kita yang nggak bisa dibagi. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan hal ini dan tidak melatih hati kita, maka kita hidup dalam alam yang dangkal dan hanya lahirnya saja dan tidak akan pernah menikmati apa yang terjadi dalam dunia batin. Dan karena itu harus ada kesadaran bahwa karbu kita memang punya potensi, ya. Ada kesadaran itu supaya jadi pertama ada kesadaran itu sehingga ada ada keinginan untuk melatihnya, ya. Kalau kita berpandangan material, ya enggak, mungkin fokusnya tidak di hati. Jadi itu bedanya antara etika ilahi dengan etika material, ya. Kalau dalam pandangan etika material, ya perbuatan itu asal sudah berbuat baik ya sudah selesai, nggak ada urusannya dengan kalbu, nggak ada urusannya dengan membangun kalbu. Kalau dalam pandangan dunia ilahiyah, maka perbuatan itu harus membangun kalbu, harus ikhlas, harus ada niat, harus ada akidah dan seterusnya. Tidak boleh ujub, tidak boleh apa dan sebagainya, sehingga itu berefek positif pada perkembangan kalbu kita. Ya, jadi kalau ada zikir-zikir maka dan wirid-wirid itu harus kita ajarkan kepada hati, ya. Yang pertama tentunya harus tahu maknanya, terus kemudian makna itu dan nanti perlahan-lahan hakikat itu akan terbuka, ya. Zikir itu maksudnya adalah seperti tahlil, tasbih dan seterusnya, la ilaha illallah, subhanallah dan seterusnya. Nah, kalau wirid itu katanya itu lebih ke Al-Quran, ya, yang kita baca sehari-hari, ya, yang disebut aurat itu jamak dari wirid, ya, tambah alif di depan. Jadi kalau kita baca ya sehari-hari, maka itu disebutnya aurat atau wirid. Atau mungkin sebagian dari ayat Al-Quran yang kita baca secara rutin, apakah ayat itu kursi atau ayat yang lain dan atau kulhu, ya, itu adalah aurat. Terus kemudian lisan tidak bisa mencapai hakikat aurat tadi itu, ya, dan zikir-zikir tadi itu, ya. Hanya kalbu yang bisa mencapai hakikat itu, ya. Maka kalbu harus dilatih supaya dia bisa mengalami hakikat yang terkandung dalam wirid tersebut, ya. Bisa merasakan, ya. Jadi ini juga ya mungkin sulit, ya. Seperti dalam olahraga, misalnya ilustrasi dalam dunia olahraga, bagaimana seorang atlet itu harus berlatih, ya, dengan konsisten, dengan disiplin, ya. Bayangkan misalnya seorang dalam lari 100 meter itu ukurannya adalah 0,1 detik, ya. Dan itu sudah signifikan. Jadi itu kalau orang tidak berlatih dengan serius, itu nggak akan bisa. Nah, itu kalau sudah itu setiap aspek dari kehidupannya itu difokuskan untuk mengejar yang peningkatan yang 0,1 detik itu. Mulai dari tidur segala macamnya, tidur, makan, bergaul, bicara, segala macamnya itu ditujukan untuk itu. Nah, ini alam spiritual ini lebih membutuhkan disiplin, ya. Membutuhkan disiplin, dan
ya begitu. Jadi kita harus, kalau mau spiritual kita berkembang itu harus melakukan hal yang kurang lebih sama ya, melakukan disiplin yang ketat sehingga sisi spiritual itu kita bisa berkembang ya, bisa tumbuh jadi melatih hati. Dan ini mungkin hasilnya lebih real ya, lebih real dan lebih menjanjikan untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Iya, itu kira-kira pengantarnya, dan ini matanya ya. Fi bayani tafhim wa minal adabil qalbiyah fil ibadah ya, fil ibadat. Ibadat ini jamak dari ibadah ya. Kalau ada tak seperti ini dalam bentuk jamak. Wa khusu jamak manas salim ya. Wa khususan al ibadat al-dzikriyah, khususnya adalah ibadah-ibadah yang dzikriyah ya, bersifat zikir adalah apa? At-tafhim, adalah tafhim. Wa kaifiyatihi, wa kaifiyatuhu, dan apa caranya ya, kaifiyah. Kaifiyah itu jamak dari berasal dari kaif. Kaif itu bagaimana. Kaifiyah artinya ya bagaimana melakukannya. Wa kaifiyatuhu ya. Innal insana, apa itu? Yang untuk qalbahu fi awalil amri katifli ya. Maka manusia itu pada hatinya, kalau kembali pada hatinya, pada awalnya itu adalah seperti anak kecil ya. Ma in fataha lisanuhu, dan in fataha ini dari kata fataha ya, fataha yaftahu. Kalau dikasih in itu artinya kira-kira lebih, kalau di fataha itu membuka ya. Kalau in fataha kira-kira artinya terbuka lah. Jadi kalau in pakai in itu kira-kira kayak ya, mungkin bahasa Indonesia kayak terbuka ya. Fataha membuka, in fataha terbuka. Ma in fataha lisanuhu, ya lisannya belum terbuka. Wa huwa yuridu ayu alimahu. Kalau ada an maka ini dibaca apa? Fatah ya. Ayu alimahu. Kullu minan dzikri ma kula ya. Karena ini apa? Fa'il ya, apa maf'ul dari yu'allimahu ini. Wa huwa yuridu, maka dia seharusnya ya menghendaki untuk mengajarkan ya, allama mengajarkan, kullan minadz dzikri wal aurati wal haqaiqi ya, untuk mengajarkan bahwa apa, zikir-zikir dan aurat-aurat tadi itu, wirid-wirid tadi, wal haqaiq, dan hakikat. Haqaiq jamak dari hakikat ya, haqaiq hakikat. Wa asrari ya, rahasia-rahasia, asrar jamak dari sir. Asraril ibadati bikamalil daqiqi, dan dengan apa, dengan bikamalil diqqati ya, dengan apa, kamal kesempurnaan detail-detailnya, wasai wasai, dan mungkin cara-caranya ya, wa fahmil qalbi al haqiqati allati adraka fi ayyi martabati wa huwa fiha wa huwa fi ayyi martabati ya. Dan dia harus mengajarkan kepada apa namanya, kepada hatinya itu hakikat yang bisa dicapai ya,
dalam setiap martabat. Jadi dalam dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis itu ada bentuk lahir, ada yang bentuk batin ya. Nanti di beberapa penjelasan selanjutnya itu ada bagaimana bahwa ayat-ayat itu ada bentuk yang lebih dalam. Misalkan ada dalam pembahasan mengenai tempat ibadah itu ya, tempat sholat dalam di bab yang agak ke belakang itu dikutip Imam Khomeini mengutip ayat Al-Maidah itu ya ayyuhal aufu bil uqud ya ayyuhalladzina amanu kalau saya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman tepatilah perjanjian. Itu bentuk lahir. Jadi artinya kita diminta untuk diwajibkan untuk memenuhi perjanjian. Perjanjian ini katanya dalam suatu hadis, nggak peduli itu apa perjanjian itu dengan orang fajir atau orang baik. Jadi sekalipun itu janji dengan orang jahat, tetap itu perjanjian harus diikuti. Terus apa bentuk batinnya? Bentuk batinnya bahwa perjanjian yang terbesar itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya bahwa perjanjian dengan Allah taala adalah kita untuk taat pada Allah taala, artinya juga taat kepada wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakil Allah Subhanahu wa taala, khalifah Allah Subhanahu wa taala itu adalah imam. Nah, begitu. Nah, itu bentuk batin dari suatu ayat. Wa fiha wa idh lam yakun ahlan fahum ma'anil Qur'an wal adhkar wa laysa lahu nasibun minal asrar. Ya, jadi kalau tidak minal asraril ibadat. Jadi kalau tidak itu maka dia tidak punya laysa lahu nasibun, tidak punya bagian tadi yang sudah disebut ya. Tidak punya yang artinya tidak bisa mencapai rahasia-rahasia ibadat. Ya. Ya, jadi tadi ayat-ayat Al-Qur'an itu dia al-kalamillahi wal adhkari al-madhkurah bil haqqi ta'ala wal ibadah wa ta'atin kita dalam amril qalbi wa fihi muqaqi hadal ma'anil ijmali. Jadi ajmaliyah. Jadi ada makna ismailah. Ada makna yang umum dari makna yang lahir. Bangkana ahlan li fahmil ma'ani as-suriyatil Qur'an wa taqari fa fahmil qalbi al ma'ana suriyah min wa'di wal wa'id wal amri wan nahyi wa min alamil mabda'i wal ma'ad bil qadaril ladzi adrakahu bil alladzi adrakahu. Ya, jadi jadi zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran tadi itu, kalau hati kita memahami ya kadar hati untuk memahami itu ya tergantung ya mengenai wa'ti wal wa'id. Wa'ti itu janji surga, itu wa'id itu adalah ancaman ya. Mengenai janji dan ancaman, mengenai
perintah dan larangan, dan mengenai ilmu mabda min alam, mengenai alam ya, alamil mabda wal ma'ad. Mabda ini penciptaan ya, ma'ad itu alam akhirat. Biqadari dzikril adraka, maka sesuai dengan kemampuan yang dicapainya ya. Ya mungkin ini sampai di sini dulu. Nanti ini ya, belajar bahasa Arab penting dalam hal ini tafhim ini setidaknya ya. Jadi dengan kalau nggak bisa mencapai makna lahir ya, bagaimana bisa mencapai makna batin ya? Nggak mungkin. Ya, dulu misalkan Bapak juga mencari makna makna subhanallah. Subhanallah itu sepertinya itu penjelasannya itu mungkin seperti yang diterangkan dalam marhalah keempat kemarin itu ya, bahwa Allah itu sempurna dari semua sisi ya. Itu subhanallah. Jadi artinya subhanallah, maha suci Allah, maksudnya dari segala ketidaksempurnaan. Allah maha suci dari segala tidak kesempurnaan. Nah, itu perlunya belajar filsafat itu. Kita supaya secara rasional itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud ya, dan maha sempurna. Ya, itu perlu mukadimah begitu ya, sehingga itu mendatangkan keyakinan yang sempurna, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengajarkan subhanallah, itu satu kata itu subhanallah ke dalam hati. Karena Allah subhanallah itu kita ucapkan sehari itu berkali-kali. Nah, kalau kita maknanya remeng-remeng kan ya kayak sia-sia gitu. Jadi penting bagi kita untuk tahu hal-hal seperti itu ya, untuk mengetahui ya, mulai dari bahasa Arabnya dengan latar belakang dalamnya. Jadi kualitas zikir seseorang subhanallah itu ya sesuai dengan kadar ilmunya tentang itu ya, tentang makna-makna seperti itu, dan juga tentang sesuai dengan kadar akhlaknya ya. Misalkan ya, orang mungkin sudah tahu bahwa subhanallah itu maha sempurna dari segala kesempurnaan, dari maha suci dari segala ketidaksempurnaan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari suka mengeluh. Ya, mengeluh itu ya secara tidak langsung dia menganggap Allah itu tidak sempurna. Kasih sayangnya kepada dirinya itu masih kurang. Ya, jadi kualitas zikir itu juga bergantung pada sikap dia sehari-hari. Nah, apalagi kalau maksiat itu ya jelas itu bertentangan dengan zikir yang diucapkan. Nah, akan tambah sulit untuk mengajarkan kepada hati ya. Jadi itu perlunya ya, maka itu kita harus muraqabah ya, mengawasi diri kita setiap saat supaya ya perjalanan itu menjadi lebih mudah. Dan itu kita juga sudah bahas kemarin, itu irodah itu jadi sangat penting. Jadi karena itu butuh konsistensi, butuh kemauan yang keras. Ya, itu mungkin untuk mengenai adabus shalah ya. Ya, insyaallah mungkin kita lanjutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani ya. Pas marhalah 5 pasal kedua ya. Fi i'tibaratil mahiyah wa ma yalhaqu biha minal masail.
pasal kedua tentang tibarat mahiyah ya, tibar itu apa? Dan apa-apa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Kalau bahasa Inggrisnya terjemahannya ini adalah berbagai apa? Itibar diterjemahkan consideration ya, apa kalau dalam bahasa Indonesia ya? Mungkin aspek-aspek dari mahiyah ya. Dan apa-apa yang berhubungan dengannya, dengan mahiyah. Lil mahiyah lil mahiyah bidafati ila ma adaha. Dan untuk bagi mahiyah dihubungkan, idhofah itu dikaitkan dengan apa yang selainnya ya, bitasawwari lihu apa bitasawwari lahiqihi ya, luhuqihi biha salasun itibarat ya. Maya dikaitkan dengan, terjemahkan apa ini, ya dihubungkan dengan yang lain tadi ya. Mungkin ada 3 ya, dihubungkan dengan sesuatu apapun, satu yang lain itu ada tiga macam ya. Ya. Imma ayyu anta ta'abbaru bi syarti, imma anta ta'abbaru ya, an ta'abbar an ta'ad ini bahasa Arabnya apa dibacanya, imma anta ta'abbiru bi syarti syai' ya, terkadang dia bisyarti syai' dengan syarat sesuatu ya. Oh bisyartilah, atau dia dengan syarat lah tidak, atau la bisyarti syai' atau tanpa syarat. Wal qismatu, dan pembagian itu khasiratun, dan pembagian 3 hal ini sudah hasirah, artinya tidak ada yang keempat ya. Jadi maksudnya gini, jadi mahya misalkan air di situ ya, air itu bisa bisyarti syai', saya minta air panas misalkan untuk bikin teh, itu mahya dengan syarat bisyarti syai', dengan syarat tadi panas ya. Atau bisyartilah itu dengan syarat tidak, artinya tidak boleh, pokoknya air saja ya, bisyartilah. Misalnya saya mau air yang tidak dipanaskan, ini bisa air biasa, air bisyartilah untuk minum misalkan. Atau la bisyarti, tanpa syarat, pokoknya air aja, pokoknya mau air. Nah itu mahya bisyarti, contoh mahya bisyarti syai', la bisyarti syai', la bisyart, tanpa syarat, la bisyart, air mutlak. Nah la bisyart ini ada 2 level ya, ada maksami, ada qismi. Maksudnya gini. Ini langsung ya. Apa? Ini yang obat ini. Ya. Di sini yang. Iya udah bilang. La bisyart itu kan tanpa la bisyart itu kan berarti tanpa syarat. Tanpa syarat itu maksudnya ya apapun. Nah, air apapun ini kan, air panas itu juga air juga tanpa syarat kan,
Air ya pokoknya air panas kan termasuk air. Begitu juga air yang tadi, air apapun ya. Nah itu maka ini namanya, jadi ini labisart ini bisa termasuk juga ini gitu. Tapi juga labisart ini juga ada pengertian tadi itu air yang air apapun. Jadi nah ini yang labisart yang di atas ini ya, air tadi itu, ini namanya air labisart ini labisart maksami ya, yang dibagi. Nah di sini labisart yang kismi gitu. Jadi air di sini, labisart di sini termasuk ini dan ini gitu maksudnya ya. Nah, dan itu biasa dalam dalam ilmu-ilmu lain juga gitu ya. Misalkan kalau dalam mesin misalkan ya, boiler itu misalkan, boiler itu kadang-kadang ya disebut, semua itu disebut boiler, mulai dari cerobongnya, terus pompanya, segala macam itu yang berkaitan dengan boiler. Ada komponen-komponen kecil misalkan, besar juga bisa sih, misalkan water treatmentnya, terus termasuk di aerator segala macam, itu masuk dalam boiler. Nah juga boiler itu yang ada apinya itu yang ada apinya itu juga boiler. Nah yang boiler yang keseluruhan itu boiler maksami yang dibagi. Maksam itu artinya yang dibagi ya. Yang boiler yang ada apinya itu, yang ada itunya itu boiler kismi, itu juga disebut boiler. Ya itu mungkin di lain-lain juga begitu, di ilmu-ilmu lain. Jadi ini biasa yang begini, ini nggak bisa ini kok filsafat begitu mengada-ada ya, enggak. Ya maksam itu dari kata kismun ya. Kism itu artinya kosama, itu artinya membagi. Kosama ya kesimu. Maksam itu artinya itu isim fa'il, artinya yang dibagi ya. Kismun yang yang dibagi. Jadi karena labisart itu juga bisa berarti bisarti syai, juga bisarti la ya. Nah terus amal awalu fa in tu'akhidu ya bima hiya muqaranati lama yaliku biha minal khususiyat fatasdiqu alal majmu' kal insan al ma'khudun ma'a khususiyati zaid wa yasdiqu alaih. Adapun yang pertama yang bisa syai', yaitu diambil dari muqaranah dengan dengan penyertaan syarat yang lain ya, lima yalhaqu biar dengan penyerta yang menyertainya ya, minal khususiyat dari kekhususan. Jadi tadi air yang panas. Watasti kalau jemamu, maka dia atas tiga dalam majmu diterjemahkan apa ya? Misalkan ya ini seperti al-insan, misalkan manusia dengan syarat-syarat tertentu, misalkan dengan tinggi tertentu, dengan etnik tertentu, dengan itu, akhirnya maka khususiyat dengan segala khususan-khususannya, maka ketemulah namanya Zaid. Ini Zaid ya. Maka Zaid ini yang sesuai dengan syarat-syarat tadi itu. Atau katakanlah panggillah Zaid ya, misalkan. Wa ammasani, adapun yang kedua yang bisartilah ya, bisartilah famas yang kedua fa inna yashtarutum
ma'aha Allah yakuna ma'aha ghairaha. Maka ini yang kedua itu adalah yang kedua tidak ada syarat. Yatawassaru alaihi kisman, dan yang kedua itu kisma ini ya. Wa yatasawwaru, dan bisa tergambar dengan dua hal. Bisa dibagi menjadi dua lah. Yang itu ahaduma yaqsurun nadharu fi dzatiha, yaitu fokus ya. Nazar kita itu fokus pikiran kita itu pada zatnya. Wa innaha laisa lahu ilal muradu min kaunil mahiyah bi syartillah fi mabahisil mahiyah kama taqaddam. Nah, mahiyah yang kita maksud dalam pembahasan sebelumnya itu mahiyah yang fokus pada zatnya ya, bi syartillah. Jadi manusia kalau dibilang mahiyah dalam sebelumnya itu mahiyah yang bisyartillah, mahiyah tanpa khususiyah, tanpa penyertaan. Wasanihima, dan yang kedua adalah ayo khadul mahiyah wahdaha bi haitsu law qaranahu ay mafhum mafrud kazaidan alaiha zaidan ya, kana zaidan alaiha ghairu dakhilin fiha fatakuna idza qaranahu juz'an minal majmu'i madatilahu ghairu mahmulatun alaih. Ya, ini yang kedua itu adalah mahiyah ya, tadi masih bisyartillah ya. Bisyartillah kalau dia bisyartillah yang dia yang yaitu kalau dia mafhum yang disertai dengan mafrudun karena zaidun alaiha ghairu dakhil fiha fatakuna idza qaranahu juz'an minal majmu'. Dan dia misalkan manusia itu adalah hayawan natik, hewan yang berakal ya, maka hewan itu bisa kalau kita fokusnya pada hewan, maka hewan itu sebagai madah, dan nanti ada ya, dan natik itu sebagai bentuknya surah, madah dan surah. Jadi madah menyertai surah, jadi memandangnya sebagai mahiyah, dipandang manusia misalnya dipandang sebagai madah dengan surah, materi dengan bentuknya. Jadi katakanlah hayawan itu sebagai materinya, surah itu natik sebagai bentuknya. Nah, ini mahiyah tetap itu disebut mahiyah bisyartillah, tapi dipandang sebagai dipandang sebagai sesuatu yang sesuatu mahiyah yang tanpa penyerta ya. Wa amma salis fa inna la bi syartin ma'ha syai'un, maka yang ketiga itu tidak ada syarat ya, bal tu'khadu mutabaqatun ma'a tajawuzi an yuqaranaha syai'un awla ya taqo yuqarinuha. Jadi bisa, jadi tanpa tadi sudah ya, tanpa syarat, pokoknya air. Fal qismul awal wal mahya bi syati syai' tusama al makhluqah. Ya, mahya yang pertama itu adalah
bercampur ya, mahiyah yang pertama itu yang bisa itu mahiyah yang sudah tercampur wal qismu tsani, dan mahiyah yang kedua wal mahiyah bisyatillah wa tusammal mujarradah, yaitu mahiyah yang murni ya, bisyatillah itu adalah mahiyah yang murni, wal qismu salis wal mahiyah la bisyarti wa tusamma al mutlaqah, dan yang ketiga adalah mahiyah bisyarti la bisyarti, tidak bersyarat, yaitu mahiyah mutlak. Dan mahiyah yang dibahas itu adalah mahiyah yang kedua dengan pengertian yang pertama ya. Yang pengertian kedua ini kayaknya harus dipelajari lagi, ini maksudnya apa ya. Ada dua ya, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ini ada dua aspek dalam. Yang pertama adalah konfin mahiyah wa mahiyah ya, bagaimana mahiyah as it is, mahiyah sebagaimana ya yang, nah ini yang disebut dalam pasal pertama kemarin ya. It is negative condition sense, dari mahiyah bisyatillah yang kita bahas dalam chapter sebelumnya. Pada kedua mahiyah di taken alone, in the sense that some concept of finding wood extras and additional to it. Dan pada pandangan yang kedua ini, bahwa konsep-konsep yang menyertainya itu disebut adalah adisional, sebagai tambahan zaidun ya, tadi itu zaidun sebagai tambahan darinya. Jadi di mana mahiyah itu sebagai bagian dari keseluruhan ya, mahiyah sebagai bagian, dan madah itu matter. Madah itu disebutkan dengan materi ya, tapi mungkin bukan materi yang kita lihat ini. Madah itu apa sih, yang nanti ada penjelasan yang mengenai madah itu apa ya. Dan dia bagian dari keseluruhan. Jadi tadi misalkan manusia itu hayawan natik misalkan, maka hayawan itu sebagai madahnya ya, natik itu sebagai surahnya. Nah hayawan ya tanpa natik, nah itu mungkin maksudnya yang pengertian yang kedua itu ya. Jadi dia dipisahkan dari hal-hal yang menyertainya. Jadi kan sebetulnya kita mungkin bisa dengan mudah bisa kalau dalam kita bisa memisahkan, kita dengan mudah bisa membayangkan mahiyah manusia ya. Tapi karena itu ada di luar. Nah tapi hayawan saja kan itu harus, kalau kita mahiyah hayawan tanpa natik, tanpa itu kan susah. Nah itu maka natik kita bisa mengkonsepsi kayak hayawan tanpa natik. Nah, maka hayawan itu adalah mahiyah tanpa natik. Nah, itu mahiyah bisyatillah, jadi dipisahkan dari hal-hal yang menyertainya, dipisahkan dari surahnya bahkan ya. Iya, ini sampai di sini untuk pasal kedua ini ya. Ya.
tujuan dari pembahasan ini apa ya, mungkin nanti kita lihat ya. Ini juga apa, lupa lagi ini di ujung-ujung ini apa maksudnya ya. Kalau di bab 4 itu kemarin kan jelas ya, pembahasan itu ujung-ujungnya itu adalah bahwa apa, Allah Maha sempurna dan bahwa Allah itu Maha sempurna. Yang pertama, kesempurnaannya mutlak, terus apa tadi, masih dari segala kesempurnaan, dan kesempurnaannya semuanya sudah aktual dan tidak ada lagi masa menunggu bagi Allah itu untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua, bahwa wujud mungkin itu fakir, butuh kepada sebab, dan butuhnya wujud mungkin pada sebab itu bukan hanya di awalnya tapi juga dalam keberlanjutannya. Itu mungkin kalau kita resumekan dari bab marhalah keempat. Nah, marhalah kelima ini kayaknya ini kalau nggak salah ini di ujungnya itu pembahasan tentang nafas ya. Mungkin ini bermanfaat untuk membahas tadi tentang nafas tadi itu yang kita bahas dalam adabus sholah tadi itu. Nggak salah ini di akhir pembahasan mengenai mahiyah. Jadi dalam katanya dalam buku-buku akhlak ya, tentunya pembahasan nafas itu pembahasan yang penting ya. Dan sebagai pengantar dari pembahasan tentang nafas ini kayaknya mungkin pasal tentang mahiyah ini. Yes, kayaknya sampai sini dulu nih. Ini ada komen? Yang kedua tadi nggak ngerti. Mahiyah yang kedua ya, bisyarti la. Ya, kenapa jadi bersarti lagi itu? Bisyarti la kenapa dibagi dua ya? Bisyarti la kalau dalam kan dibagi dua. Yang pertama kayaknya mudah ya. Bisyarti la manusia ya manusia saja. Tidak pakai syarat tambahan. Nah ya manusia ya, kita bisa ambil sembarang manusia. Nah mengenai yang kedua itu memang Bapak juga agak bingung itu penjelasannya itu seperti apa ya. Bisyartilah dalam yang kedua yaitu tanpa yang menyertai, dia bilang ya, tanpa mahiyah, tanpa mahiyah lain yang menyertai, kira-kira begitulah ya. Kan hayawan mahiyah, natik mahiyah juga. Nah, hayawan tanpa natik itu mahiyah bisyartilah yang kedua. Mungkin itu maksudnya. Coba nanti dilihat lagi. Itu memang harus didengarin pelan-pelan. Sudah, kalau nggak ada kita tutup dengan alhamdulillah, sholawat dan doa faraj. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal Husain bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah wa lana hafidha wa qaitan nasira wa dalilan nu'aina hatta tuskinahu ardaqatan wa tumatihu tawila birahmatika ya rahman rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.